Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM B1013181116, Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Bapak Yanto, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium Metode Kuantitatif. Yang saya presentasikan hari ini adalah materi mengenai statistik deskriptif. Sebelum penjelasan mengenai materi, saya akan memberitahukan terlebih dahulu aplikasi apa yang akan digunakan untuk untuk mengolah data statistik deskriptif. Aplikasi yang saya gunakan di sini adalah aplikasi eViews, di mana aplikasi eViews adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik dan data ekonometri. Program ini tersedia dalam versi Microsoft Windows dan Macintosh. eView merupakan kelanjutan dari MicroTSP yang dikeluarkan pada tahun 1981. Aplikasi eViews dibuat pertama kali oleh Quantitative Micro Software atau QMS yang berada di Irvine, California, Amerika Serikat. Jadi dalam aplikasi eViews ini kita dapat mengolah atau menyelesaikan masalah yang berbentuk 3 data. Yang pertama ada data time series, ada yang kedua data cross section, dan yang ketiga ada data panel. Nah, saya akan menjelaskan bahwa data time series itu adalah data dari suatu objek yang terdiri atas beberapa periode. Contohnya adalah harga saham sebuah perusahaan yang diamati selama 1 bulan atau kurang lebih 30 hari. Contoh lainnya adalah data penjualan untuk 3 bulan kerja atau quarter. Dengan demikian, data yang bersifat time series harus dijaga urutannya. Yang kedua ada data cross section. Jadi data cross section itu adalah data beberapa objek pada waktu tertentu atau saat tertentu. Sebagai contoh adalah data harga saham pada tanggal 5 Juni 2016 untuk semua perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan pada saat itu. Dalam kasus ini, urutan tiap-tiap perusahaan yang sahamnya dijual tidak perlu dipermasalahkan. Yang ketiga adalah data panel. Data panel adalah data yang bersifat time series dan cross section. Jadi data panel itu adalah data yang menggabungkan antara time series dengan cross section. Artinya data panel ini merupakan data yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode. Data panel bersifat lebih kompleks karena seperti yang saya beritahukan tadi, yaitu menggabungkan antara data time series dan data cross section. Kita langsung saja ke aplikasi eView. Di sini pada pengaplikasian eView kita bisa menggunakan 2 cara untuk memasukkan data. Yang pertama bisa memasukkan manual. Caranya adalah kita klik file, kemudian new, kita klik work file. Nah, di sini data manual ini terdapat 3 struktur tipe yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada unstructured atau undated, itu untuk data cross section. Yang kedua dated atau regular frequency, ini untuk data time series. Dan yang ketiga adalah balanced panel, yaitu digunakan untuk data panel. Nah, dalam data panel ini contohnya kita input ini ada dari quarter atau bulan, monthly atau weekly. Nah, sini kita mencoba pakai annual, kita mulai dari tahun 2000, kemudian selesainya pada 2005 contohnya. Nah, di sini akan keluar datanya, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya. Cara memasukkan data adalah kita klik edit, kemudian dimasukkan data di sini, misalnya 200, 210, 220 dan sebagainya dan seterusnya. Setelah kita edit, kita freeze. Nah, di freeze ini untuk melihat apakah data yang kita simpan itu tidak bisa kita rubah lagi kalau sudah di freeze. Kemudian kita name, berikan nama.
Nah, kita beri nama tabel 1. Nah, di tabel ini akan terlihat data yang sudah kita input tadi. Ini untuk penginputan data. Yang cara kedua adalah memasukkan data yang sudah kita buat Excel sebelumnya, sudah kita edit sebelumnya. Caranya adalah mengklik file, kemudian mengimport, import from file. Nah, di sini tinggal kita cari materi file Excel-nya. Di sini saya menggunakan data perusahaan sepatu. Kemudian kita next, di next lagi, kemudian finish. Ini untuk memasukkan nama file. Kita klik no. Nah, di sini akan terlihat kalau untuk data yang saya gunakan ini adalah data yang bersifat panel. Nah, karena datanya tadi data panel ya, ada kita menggabungkan antara time series dengan cross section. Jadi yang ada ini adalah data perusahaan dengan data tahunan. Variabelnya yaitu variabel X1, X2, X3 dan Y. Nah, jadi yang akan saya presentasikan di sini kita bisa melihat datanya dalam bentuk grup. Caranya adalah mengklik data variabel Y, variabel X1, X2, dan X3. Kemudian kita klik kanan, open as group. Nah, di sini akan terlihat datanya. Data yang sudah kita masukkan akan terlihat di sini. Untuk melihat lebih jelasnya bisa kita freeze. Nah, ini tidak bisa diubah-ubah lagi datanya. Kemudian kita name, kita jadikan table. Nah, setelah jadi tabel, akan jadi seperti ini setelah di freeze. Kemudian analisis yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Mengklasifikasikan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi. Dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunya dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif ini antara lain adalah ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Tujuan pembelajaran materi statistik deskriptif adalah untuk menentukan output dari deskriptif statistiknya sendiri. Kemudian kita masuk ke if-view lagi. Statistik deskriptif ini merupakan analisis per variabel atau analisis univariat. Caranya kita klik Y, kemudian kita view, kita klik deskriptif statistik, kita mulai dengan statistik table. Nah, di sini akan terlihat berapa min-nya, median, maksimum, minimum. Penjelasan mengenai min ini adalah suatu data yang dapat dengan mudah dihitung dengan rumus sederhana. Min adalah perhitungan yang biasanya digunakan bersama modus dan median. Perhitungan min banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah manfaat perhitungan min, yaitu untuk mengetahui nilai rata-rata siswa di satu kelas. Min-nya adalah 0,175500.
median. Untuk mediannya, median ini adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya harus diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian ada data maksimum. Data maksimum adalah data terbanyak dalam analisis. Kemudian ada namanya data minimum. Data minimum ini adalah kebalikan dari data maksimum, yaitu data minimum adalah data yang paling sedikit. Kemudian ada STDDEF, ini adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah rumus dalam statistik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Kemudian ada yang namanya skewness. Skewness ini adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Skewness dapat bersifat positif, negatif, dan nol. Kemudian ada kurtosis. Kurtosis adalah indikator yang menunjukkan derajat keruncingan atau tailoredness. Kemudian kita menggunakan uji Jarque-Bera. Dalam uji Jarque-Bera, maka karena kita menggunakan uji Jarque-Bera, maka akan terlihat probability-nya. Probability ini biasanya yang diinginkan itu adalah yang berdistribusi normal. Untuk melihat probability-nya berdistribusi normal atau tidaknya, biasanya angka yang di sini adalah di atas 0,05 dengan menggunakan alfa 5%. Karena ini probability-nya 0,272, berarti datanya merupakan data yang berdistribusi normal. Sum ini adalah sum of square. Kalau sum SKDEF ini adalah sum square of deviation. Yang ini observation. Oke, itu untuk yang Y. Kemudian untuk X1 datanya akan berbeda dengan Y tadi, di mana Jarque-Beranya, probability dari Jarque-Bera tetap lebih dari 0,05, berarti distribusinya merupakan distribusi yang normal. Karena tadi distribusi yang tidak normal itu di bawah 0,05 dengan alfanya yang 5%. Dan probability di sini adalah sebesar 0,16, artinya di atas 0,05. Berarti berdistribusi normal. Kemudian untuk X2 sama. Jarque-Beranya probability-nya di atas 0,05 juga, berarti berdistribusi normal. X3. Nah, berdistribusi normal juga di atas 0,05 sebesar 0,148. Kemudian selain menggunakan yang tadi, kita juga bisa melihat dengan menggunakan yang lain. Kita klik dulu. Kalau tadi kita menggunakan deskriptif statistik yang statistik table, sekarang kita menggunakan histogram dan stats. Nah, kita lihat di sini. Ini berupa diagram batang, di mana min-nya berapa, terlihat dari mediannya berapa, maksimum, minimum, standar deviasi, dan lain sebagainya, serta Jarque-Beranya yang lumayan tinggi ya, 3,6277. Tapi probability-nya tetap di atas 0,05, berarti berdistribusi normal. Begitu juga dengan X2, kita bisa lihat dengan histogram. Kemudian X3. Nah, kemudian untuk melihat keseluruhan, kita bisa membukanya dengan grup, jadi open as group. Kita klik dulu Y, X1, X2, X3, kemudian kita klik kanan, open as group. Nah, di sini akan terlihat data-data yang kita masukkan tadi. Kemudian kita bisa freeze.
Nah, untuk melihat statistik deskriptifnya, kita klik Y, X1, X2, X3, kemudian kita view. Nah, kemudian kita klik kanan view open as group, lalu kita klik view. Statistik deskriptifnya kita pakai yang common sample. Jadi untuk melihat dengan mengklik common sample ini kita akan melihat secara keseluruhan data Y, X1, X2, X3 dari data min sampai data observation-nya. Analisis tetap atau univariat. Analisis ini adalah analisis univariat karena tidak ada hubungan antara X1 dengan X2. Belum ada hubungan sebab akibat, masih masing-masing kayak min-nya masing-masing, mediannya masing-masing, maksimum minimumnya masing-masing, jar Queberra-nya probability-nya juga masing-masing, masih masing-masing. Kemudian kita freeze. Nah, disinilah statistik deskriptifnya. Kemudian kita name table 2. Oke. Oke, seperti ini. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.